Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Anak-anak, pagi ini Bu Patmi akan menyampaikan materi tentang struktur teks deskripsi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Anak-anak, seperti Bu Patmi katakan tadi, kalau hari ini kita akan belajar tentang materi struktur teks deskripsi. Minggu lalu sudah Bu Patmi share materi struktur teks deskripsi ada berapa? Ada 3, yaitu 1. Bagian identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau penutup. Penjelasannya juga sudah, tinggal kalian baca kembali. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara mencari struktur teks deskripsi pada bacaan, minggu lalu kalian sudah Bu Patmi tugasi mengerjakan buku paket halaman 18 dan halaman 19 pada latihan 2.1. Kita bahas hari ini, kalian koreksi mandiri dan dibetulkan apabila ada jawaban yang kurang lengkap. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak ya, semoga kalian lebih paham. Pembahasan tugas siswa buku paket Bahasa Indonesia halaman 18 dan halaman 19, latihan 2.1 ABC. Kalian buka buku tugas kalian masing-masing, kita bahas. Kalau tidak salah seperti ini tampilannya buku paket halaman 18, ada bacaan tentang rumah tongkonan. Ya, dan juga halaman 19 seperti ini. Ya. Nah, ya, nanti pembahasannya kita bahas satu persatu. Kita samakan persepsi dulu. Pada halaman 18 kita anggap itu adalah paragraf 1. Ya, paragraf 1 walaupun tidak menjorok ya, itu adalah paragraf 1. Mulai kata tongkonan adalah sampai dengan pengunjung yang datang. Itu paragraf 1. Kemudian halaman 19 mulai kata rumah adat sampai dengan deretan tanduk kerbau adalah paragraf 2. Kemudian selanjutnya, sungguh kaya warisan budaya sampai dengan perlu kita jaga adalah paragraf 3. Jadi, pada buku paket kalian halaman 18 dan 19 terdiri dari 3 paragraf. Nah, tugasnya pada latihan 2.1 ABC yang A adalah apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Yang B, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Yang C, bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Nah itu, bagaimana cara menjawabnya anak-anak? Perhatikan penjelasan Bu Patmi. Nah ini, pembahasan. Ini anak-anak ya. Cermati pembahasan di bawah ini dengan baik. Kalian boleh koreksi mandiri pekerjaan kalian. Apabila ada yang salah, silahkan tulis pembetulan sebagai bahan belajar di rumah. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas di WA Group. Silahkan bertanya, akan saya tanggapi. Seperti itu anak-anak. Ya, untuk menjawab poin A, ciri bagian teks yang disebut identifikasi. Jawabannya adalah bagian identifikasi berisi gambaran umum suatu objek. Ya, berisi gambaran umum suatu objek. Karena di sini objeknya adalah berupa tempat, ya, yaitu rumah tongkonan, maka di dalam bacaan tersebut bagian identifikasinya meliputi nama objek, ya, yang pertama nama objek, yang kedua adalah pengertian objek, yang ketiga adalah sejarah objek, yang keempat adalah alamat objek. Seperti itu jawabannya anak-anak. Nah, kita tunjukkan bukti tekstualnya pada teks. Nama objek. Pada bacaan teks deskripsi halaman 18 dan 19 itu membahas tentang objek
pada judul, yaitu rumah tongkonan. Nah, nama objeknya adalah rumah tongkonan. Kenapa nama objeknya rumah tongkonan? Karena yang dibahas atau dijelaskan atau dideskripsikan pada bacaan tersebut adalah rumah tongkonan. Maka nama objeknya adalah rumah tongkonan. Nah, gitu ya anak-anak ya. Yang kedua, pengertian objek. Pada bacaan tersebut, pada paragraf 1, kalimat 1, itu terdapat kalimat seperti ini. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, pada kalimat tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja, pada kalimat pertama itu disebut pengertian objek, pengertian dari rumah tongkonan. Nah, kemudian dijelaskan pula pada kalimat yang kelima. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, di situ ada kata rumah adatnya, mengacu pada rumah tongkonan. Seperti itu. Jadi, pengertian objek ditunjukkan pada kalimat tersebut, yang semuanya terdapat pada paragraf 1. Kemudian, sejarah objek. Nah, pada paragraf 1 juga ada kalimat yang menunjukkan sejarah objek. Objek di sini adalah rumah tongkonan. Nah, sejarahnya seperti apa? Pada kalimat yang kedua, kalimat penjelas setelah kalimat pertama, yaitu tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Nah, kalimat ini menunjukkan sejarah rumah tongkonan, yang awalnya adalah berasal dari kata tongkon. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat adalah alamat objek. Nah, di paragraf 1 juga ditunjukkan kalimat yang ke-8, itu ada kata seperti ini, ada kalimat seperti ini. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepau. Nah, kalimat tersebut menunjukkan alamat objek atau alamat rumah tongkonan berada pada 12 km arah utara dari Rantepau. Nah, itu anak-anak ya. Jadi, bisa disimpulkan di sini, pada paragraf 1 disebut bagian identifikasi karena berisi gambaran umum tentang rumah tongkonan, yaitu menjelaskan tentang apa tadi? Nama objek, pengertiannya, kemudian sejarah dan alamatnya. Itu ya anak-anak ya, jelas ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian. Jawabannya adalah disebut deskripsi bagian apabila berisi rincian bagian-bagian objek. Nah, di sini terletak pada paragraf yang kedua. Nah, paragraf kedua isinya perincian atau penjelasan tentang bagian objek. Nah, objek di sini adalah bagian-bagian dari rumah tongkonan. Apakah betul bisa dibuktikan pada teks? Kita lihat. Pada paragraf 2, anak-anak, di sana terdapat beberapa kalimat yang isinya adalah perincian rumah tongkonan, meliputi 1. Memerinci bahan kayu. Kalian lihat pada teks paragraf 2 ditunjukkan pada kalimat ini. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan baik. Nah, ada kata kayu yang bagus dihias dengan baik. Kata kayu yang bagus itu memerinci bahan kayu. Jadi, rumah tongkonan itu dibuat dengan kayu yang bagus. Seperti itu. Dan dihias dengan api. Jadi, itu adalah rincian bahan kayu untuk rumah tongkonan. Selain pada kalimat tersebut, ada juga kalimat yang lain seperti ini. Rumah adat yang berjenis panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Nah, selain kayunya bagus, juga kayu kokoh.
Nah, kayu yang kokoh. Jadi rumah tongkonan diperinci, dijelaskan lagi bagian kayunya, bahan kayunya, yaitu menggunakan kayu yang bagus dan kayu yang kokoh. Itu semuanya kalimat terletak pada paragraf yang kedua. Jadi paragraf kedua disebut deskripsi bagian karena di dalamnya terdapat penjelasan atau perincian tentang bahan kayu. Selain bahan kayu anak-anak, yang kedua adalah memerinci ukiran. Nah, di dalam paragraf 2 juga ada kalimat seperti ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, ada kata ukiran. Nah, ini ya, ukiran. Kemudian ada kata lagi bermotif garis-garis lengkung. Nah, jadi kalimat tersebut menunjukkan penjelasan atau perincian motif ukiran rumah tongkonan yang berupa garis-garis lengkung. Nah, gitu ya. Kemudian selain penjelasan bahan kayu, penjelasan ukiran, juga ada penjelasan hiasan atap rumah atau memerinci hiasan atap rumah. Ditunjukkan pada teks yaitu kalimat ini. Suku Toraja menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Nah, jadi rumah tongkonan atapnya dihias dengan tanduk kerbau. Itu merupakan penjelasan atau perincian atap rumah tongkonan. Selain itu ada kalimat atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Nah, kalimat ini juga menjelaskan atau merinci atap rumah tongkonan yang bentuknya menyerupai perahu. Nah, ini masuk pada penjelasan tentang hiasan atap rumah. Nah, itu anak-anak. Jadi, paragraf 2 isinya adalah rincian atau penjelasan tentang bagian-bagian objek rumah tongkonan yang berupa bahan kayu, ukiran, maupun hiasan atap rumah. Jadi, paragraf 2 disebut dengan deskripsi bagian. Itu ya anak-anak ya, jelas ya. Kemudian lanjut pada paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga pada teks di situ untuk menjawab C. Ciri bagian teks yang disebut simpulan atau penutup adalah, jawabannya adalah simpulan atau penutup berisi tentang kesan umum penulis atau simpulan penulis atau pendapat penulis terhadap suatu objek. Ya, objek di sini dijelaskan adalah rumah tongkonan. Jadi, paragraf ketiga isinya adalah pendapat penulis atau kesan penulis tentang rumah tongkonan. Nah, dijelaskan pada paragraf yang terakhir, kalian lihat kalimatnya seperti ini. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, paragraf tersebut menunjukkan tentang pendapat atau kesan umum penulis tentang rumah tongkonan. Nah, jadi objek yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan, pendapat atau kesan umum penulis seperti itu. Menyuruh atau menghimbau atau mengajak kita melestarikan warisan budaya Indonesia, yaitu rumah tongkonan. Nah, anak-anak, tugas halaman 18 dan 19 sudah selesai kita bahas. Untuk pertanyaan A, B, dan C, jawabannya seperti tadi. Mana? Gampang ya? Nah, pembahasan selesai. Semoga kalian tambah paham, tambah memahami materinya tentang struktur teks deskripsi. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa
Struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu yang pertama apa tadi? Bagian identifikasi, yaitu gambaran umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu tentang penjelasan atau perincian bagian-bagian objek. Yang ketiga adalah simpulan atau penutup yang berisi tentang pendapat atau kesan umum atau simpulan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Seperti itu anak-anak. Jadi struktur teks deskripsi tergantung objek apa yang dibahas atau objek apa yang dideskripsikan. Kebetulan tugas kalian kemarin objeknya yang dibahas adalah rumah tongkonan. Seperti itu. Jelas anak-anak? Ya, kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan lewat WA group ya, atau bisa kalian japri ke Bu Patmi. Itu anak-anak ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa kumpulkan tugas tepat waktu, aktif selalu ikuti PJJ-nya sesuai dengan jadwal. Ya, semoga kalian selalu sukses, mendapatkan nilai yang maksimal, semangat terus. Ya. Bu Patmi akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.